Hai guys, perkenalkan nama saya Widya Wulandari, saya dari kelas AD3 Keperawatan tingkat 1. Yang dimana di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Good Doctor yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang dokter yang sangat jenius dan pintar, tetapi ia mengidap penyakit autis. Oke, tanpa basa-basi kita akan bahas filmnya. Film yang diawali dengan kemunculan pria yang bernama Sean Murphy, yang dimana pria tersebut mengidap penyakit autis. Karena penyakitnya itu, Murphy sering dibully sewaktu masih kecil. Bukan hanya itu, Murphy juga mengalami kekerasan oleh ayahnya. Dan akhirnya Murphy pun kabur bersama saudaranya. Di saat ia sedang kabur, saudaranya pun terjatuh dari atas kereta dan mengakibatkan saudaranya meninggal dunia di depan mata Murphy. Setelah itu kita diperlihatkan yang dimana Murphy berada di bandara untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan wawancara pekerjaan. Saat di bandara, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan anak laki-laki terluka parah dan semua orang pun menjadi panik. Lalu ada seorang dokter yang mencoba memeriksa anak tersebut. Dokter itu pun menekan leher anak itu dengan menggunakan kain. Tetapi Murphy mengucapkan bahwa Anda dapat membunuh anak itu. Lalu dokter itu menjelaskan bahwa ia mencoba menolong anak itu dengan cara menekan pada luka agar tidak terjadi pendarahan. Murphy mengatakan bahwa ia salah tempat. Dokter itu pun marah dan mengatakan bahwa yang ia lakukan sudah benar dan tepat. Murphy pun langsung menjelaskan yang ia lakukan itu benar jika ia orang dewasa. Hal yang ia lakukan itu membuat tekanan pada tenggorokan anak itu tidak bisa bernafas. Dan Murphy pun memperbaiki pegangan dokter tersebut. Dan tiba-tiba saja anak itu menarik nafas. Lalu Murphy melanjutkan pemeriksaan pada anak tersebut dan Murphy pun menyimpulkan bahwa paru-paru sebelah kiri bermasalah. Lalu Murphy meminta pisau, namun mereka semua tidak ada yang membawanya karena sudah disita di pintu masuk bandara. Lalu Murphy pun pergi untuk mencari pisau dan alat-alat yang lainnya. Murphy pun pergi meminta pisau kepada satpam yang berada di sana. Namun, satpam tersebut tidak memberikan pisau kepada Murphy, dan akhirnya Murphy mengambil pisau tersebut secara paksa. Dia pun dikejar oleh satpam. Namun, ibu dari anak yang terluka memberitahu kepada satpam bahwa Murphy mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang sedang terluka parah. Akhirnya, Murphy pun dibebaskan dan diberikan semua alat-alat yang dibutuhkan Murphy untuk menyelamatkan anak itu. Lalu Murphy menyiapkan semuanya dan membuat katup satu arah yang terbuat dari botol dan selang. Lalu ia mengiris area samping tubuh anak itu dan memasukkan selang. Dan akhirnya anak tersebut bisa bernafas dengan baik dan bisa bertahan selama dibawa ke rumah sakit. Lalu, orang-orang yang berada di sana pun bertepuk tangan dengan kagum atas kehebatan Murphy. Lalu Murphy pun ikut mengantarkan anak tersebut ke rumah sakit, dan kebetulan rumah sakit tersebut adalah tempat Murphy ingin melakukan wawancara. Selama di perjalanan, Murphy melihat ada keanehan di insiki anak itu. Namun penjaga mengatakan itu hal yang normal. Murphy terus menjelaskan, namun penjaga tersebut tidak menggubris. Lalu, mereka sampai di rumah sakit. Lalu Murphy mencoba memberitahu ke dokter baru yang bernama Dr. Brown untuk melakukan ekokardiogram. Namun, Dr. Brown tidak mempedulikannya dan dia meninggalkan Murphy. Murphy mencoba untuk mengejar Dr. Brown, tetapi ia ditahan penjaga yang ada di sana dan Murphy dilarang untuk masuk. Lalu scene berganti yang dimana kita diperlihatkan oleh dokter bedah senior yang bernama Dr. Melendez. Di saat anak tersebut mau dioperasi, Dr. Melendez melihat katup satu arah tersebut dan ia pun terkagum. Lalu Dr. Melendez pun melanjutkan operasinya. Saat melakukan operasi, Dr. Melendez melihat keanehan pada insiki anak itu. Dr. Brown juga menjelaskan bahwa Murphy yang membuat kutub satu arah tersebut dan ia menyadari bahwa ada keanehan dan harus melakukan kardiogram. Lalu Dr. Melendez menyadari bahwa ada keanehan kepada anak tersebut. Lalu Dr. Melendez meminta dokter-dokter untuk melakukan kardiogram. Lalu Dr. Melendez mengajak Dr. Brown untuk menemui Murphy dan menanyakan mengapa ia harus melakukan kardiogram.
Murphy menjelaskan yang ia ketahui dan Melendez pun menyetujui hal yang dijelaskan oleh Murphy. Lalu handphone dokter dan Melendez berbunyi dan mendapatkan informasi bahwa hasil dari ekokardiogram yaitu normal, sehingga dokter Melendez menyimpulkan bahwa Murphy telah salah dan ia memutuskan kembali untuk melakukan operasi. Dokter Brown yang masih percaya dengan Murphy mengajak dokter Murphy untuk masuk ke ruangan operasi. Dan dokter Melendez pun menyetujui hal tersebut dan mengizinkan untuk menganalisa anak tersebut. Murphy menyimpulkan bahwa ada kecacatan cekung pada atrium kanan anak tersebut. Dokter Melendez menyangkal hal tersebut karena itu berkemungkinan sangat kecil. Dokter Brown menyadari bahwa mungkin bisa terjadi karena anak tersebut terluka akibat serpihan kaca, sehingga bisa saja serpihan kaca memasuki aliran darah dan masuk ke dalam jantungnya. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Brown, akhirnya Dr. Melendez memutuskan untuk membedah pada bagian jantung. Lalu scene berpindah yang dimana dewan-dewan rumah sakit sedang rapat. Rapat tersebut membicarakan tentang apakah Murphy layak untuk diterima menjadi dokter ahli bedah. Lalu kita diperkenalkan oleh Dr. Glassman. Ia adalah orang yang sangat dekat dengan Murphy dan ia menginginkan Murphy bekerja di rumah sakit itu. Dr. Glassman merupakan presiden atau pemimpin dari rumah sakit itu, namun Dr. Marcus sebagai kepala operasi yang jabatannya lebih tinggi dari Dr. Melendez tidak menginginkan Dr. Murphy. Dr. Marcus menjelaskan bahwa penyakit autis yang diderita oleh Murphy membuat Murphy tidak mampu berbicara dengan baik kepada para pasien. Lalu Dr. Glassman menjelaskan, walaupun ia autis, tetapi ia memiliki sindrom hipertimesia, yang dimana ia memiliki daya ingat yang sangat super kuat. Sebagian dari mereka tidak menginginkan Murphy untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka harus membuka sosial media karena ada sesuatu yang trending. Ternyata hal itu adalah video Murphy yang sedang menolong anak kecil yang berada di bandara. Wanita itu menjelaskan bahwa saat ini Murphy berada di ruang operasi bersama Dr. Melendez. Lalu rapat pun ditunda. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang melakukan operasi pada bagian jantung anak itu. Dan seperti yang dikatakan Dr. Brown bahwa ada serpihan kaca pada jantung anak itu. Akhirnya anak tersebut selamat. Lalu rapat pun dimulai kembali dengan adanya Murphy. Dr. Marcus tetap tidak menyetujui hal tersebut walaupun ia telah menyelamatkan seorang anak. Dr. Marcus beranggap bisa saja ia mencelakakan pasien karena penyakit autisnya itu. Dr. Glassman akhirnya membuat kesepakatan jika Murphy membuat masalah, maka Murphy akan langsung dipecat. Tidak hanya itu, jika Murphy membuat masalah, maka Dr. Glassman akan langsung mengundurkan diri dari presiden rumah sakit itu. Lalu, ketua yayasan dari rumah sakit itu yang bernama Oki meminta Murphy berbicara. Oki menanyakan kepada Murphy mengapa ia sangat ingin menjadi dokter ahli bedah. Lalu Murphy menjawab bahwa ia melihat saudaranya mati di depan matanya, namun ia tidak bisa menyelamatkannya. Ia ingin bisa menyelamatkan orang lain agar kejadian pada saudaranya tidak terulang lagi. Lalu Murphy meneteskan air matanya dan membuat peserta rapat terharu. Lalu Oki akhirnya menerima Murphy menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit itu. Dan para peserta rapat pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Lalu Dr. Glassman menyuruh agar Murphy bergabung dalam operasi yang dilakukan Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Murphy bergabung dalam tim Dr. Melendez. Namun hal tersebut tidak disambut baik dengan Dr. Melendez. Dr. Melendez hanya memberikan pekerjaan penyedotan sisa operasi kepada Dr. Murphy. Dr. Melendez juga mengatakan bahwa selama karirnya Dr. Murphy hanya bekerja sebagai penyedot sisa operasi. Namun Dr. Murphy menganggap Dr. Melendez adalah dokter bedah yang sangat hebat, tetapi sedikit angkuh. Dan film pun berakhir. Jadi itu adalah resensi film dari The Good Doctor. Sekian dari saya. See you.